Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dapaud Gunawan Pasaribu. Saya jurusan Ekonomi tingkat 2 di Perguruan Tinggi Adventsuria Nusantara Pematang Siantar. Dan saat ini saya semester 4 dan saya mengambil kelas Roh Nubuat dan SGA yang dibimbing oleh Sir Joseph Sianipar. Dan sekarang saya akan membagikan sebuah materi yang diberikan kepada kita semua, yaitu dari bab 15 yang berjudul Cara mempelajari dan menggunakan tulisan Ellen G. White. Dari materi yang akan saya bagikan ini dikatakan bahwa ada beberapa cara untuk mempelajari dan menggunakan tulisan Ellen G. White, yaitu yang pertama dari cerita-cerita di Alkitab, yang kedua dari mereka yang ingin menjadi pendeta, yang ketiga dari buku-buku untuk para guru, yang keempat dari calon dokter dan perawat. Dan di sini ada 3 poin penting yang akan saya bagikan kepada kita semua dari materi yang akan saya bagikan. Yaitu poin yang pertama, bahwa ada 3 hal yang perlu diingat dari pengalaman rohani manusia dalam hubungannya dengan Allah. 1. Dalam setiap hati manusia selalu terdapat pergolakan antara kuasa kebenaran dan kuasa kejahatan. 2. Pada setiap orang selalu ada kerinduan yang kuat untuk melayani Allah dan melakukan pekerjaannya. 3. Bila seorang bersalah pada suatu saat, masih ada kemungkinan dia untuk bertobat dan mengadakan perubahan hidup di kemudian hari. Poin kedua, jangan gunakan tulisan-tulisan Ellen G. White untuk 1. Membuktikan kebenaran kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. 2. Sebagai ujian dalam persekutuan jemaat. 3. Dasar peraturan dan tolak ukur segala hal. 4. Sebagai pentung untuk mengecam orang lain. 5. Jangan membuat penafsiran berlebihan dari apa yang telah ditujukan dalam khayal. 6. Memaksakan dasar kepercayaan pokok demi mempengaruhi orang lain. Poin yang ketiga atau poin terakhir dari materi ini adalah anjuran dalam penggunaan tulisan Ellen G. White, yaitu 1. Pekabaran-pekabaran roh nubuat ditujukan pertama-tama kepada diri kita secara pribadi. 2. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang suatu pelajaran, kita harus mempelajari semua aspek pekabarannya. 3. Penerapan dari nasihat-nasihat tertentu harus disesuaikan dengan waktu dan tempat. 4. Ada beberapa nasihat tertentu yang harus dipelajari latar belakangnya. 5. Kita mempelajari roh nubuat untuk mendapatkan nasihat-nasihat, bukan untuk sekedar membuktikan kesimpulan-kesimpulan kita. 6. Dalam menggunakan pekabaran roh nubuat pada perorangan dan lembaga, kita harus ingat bahwa situasi bisa berulang kembali. 7. Pekabaran roh nubuat harus diterapkan secara konsisten. Kita tidak boleh hanya menerima sebagian dan menolak bagian yang lain. 8. Kita boleh mengajak orang lain untuk menerima prinsip-prinsip nubuat dengan anjuran tetapi bukan dengan paksaan. 9. Kita harus mempunyai toleransi terhadap orang lain karena setiap orang mempunyai pengalaman dan latar belakang yang berbeda. Ada kalanya orang itu sendiri harus menyelesaikan masalahnya dengan Tuhannya. Jadi dari materi yang saya bagikan ini, ada 3 pertanyaan yang saya berikan dan telah saya jawab. Yaitu pertanyaan yang pertama, mereka yang ingin menjadi pendeta harus mempelajari berapa buku? Coba jelaskan. Jawabannya ada 3 buku, yaitu Gospel Workers atau pekerja-pekerja Injil. Pertanyaan kedua, apa saja buku-buku yang harus dipelajari oleh calon dokter dan perawat? Yaitu jawabannya 1. Hidup yang terbaik atau Ministry of Healing. Yang kedua, pelayanan kesehatan atau medical ministry. Yang ketiga, nasihat perihal kesehatan atau Conclusions on Health. Pertanyaan ketiga, ada berapa anjuran dalam penggunaan tulisan Ellen G. White? Coba sebutkan satu saja. Jawabannya di sini ada 9, yaitu pekabaran-pekabaran roh nubuat ditujukan pertama-tama kepada diri kita secara pribadi. Nah, sampai disinilah materi yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.